Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Malidi dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan melakukan praktikum atau simulasi mengenai wireless pada Cisco Packet Tracer, yang dimana saya melakukan praktikum di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Bila mana kita ingin melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu dasar teorinya. Nah, di sini kita dari pengertian terlebih dahulu, yang dimana itu wireless merupakan jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah, yang dimana di sini ada adapter wireless dan router wireless, yang dimana adapter wireless komputer itu menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Sedangkan router wireless ini menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Ya. Di sini ada 3 buah komponen yang dibutuhkan, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan, yaitu network structure. Di sini saat mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Nah, pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Dari sinyal radio menjadi data digital, teman-teman. Sinyal radio itu dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, yaitu mentransmisikan, dan receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi atau menangkap menerima gelombang radio tersebut. Sedangkan ada antena, itu alat yang bentuk transmitter, dan receiver agar lebih fokus saat mengirim. Jadi kerjanya memang seperti komunikasi radio dua arah ya teman-teman. Yang dimana membuat pola gelombang tentunya untuk mengarahkan, meningkatkan, menangkap sinyal radio dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam sebuah peralatan wireless LAN tersebut. Nah, di sini ada macam-macam keamanan jaringan wireless, yang dimana di sini terdapat yang pertama WPA PSK, Wi-Fi Protected Access Preserved Key. Nah, dimana di sini sudah menggunakan enkripsi TKIP dan algoritma AES yang sangat aman ya teman-teman. Di sini untuk TKIP sendiri itu sudah menggunakan teknologi 128 bit untuk enkripsinya, dan AES itu 2 kali lipatnya dari TKIP. Untuk WEP sendiri itu yang pertama kali enkripsi yang pertama kali ya teman-teman menggunakan Circuit Authentication. Nah, di sini M3WP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun ke access point. Kunci ini harus cocok dari diberikan access point klien dengan dimasukkan klien autentikasi menuju access point. Nah, di sini untuk inskripsinya itu menggunakan Circuit Authentication saja, tidak ada inskripsi algoritma tertentu. Nah, untuk WPA sendiri itu merupakan pengembangan dari WEP. Di sini sudah menerapkan metode pengamanan ya teman-teman, pengamanan yang lebih kuat daripada WEP. Di sini sudah menggunakan algoritma RC4 untuk inskripsi datanya. Nah, untuk frekuensi Wi-Fi sendiri itu ada 2,4 GHz dan 5 GHz, yang dimana 2,4 GHz ini mempunyai daya cakupan yang lebih luas, sinyal yang lebih kuat. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan 2,4 GHz itu daya cakupannya lebih luas, lebih jauh maksudnya, dan sinyalnya itu lebih kuat. Nah, di sini tapi kalau misalnya terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Nah, kalau misalnya 5 GHz sendiri itu lebih dekat, itu lebih baik dia ininya teman-teman. Nah, di sini frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan daya cakupan yang lebih pendek. Jadi itu daya cakupannya lebih kuat dari 2,4 GHz. Daya cakupan. Frekuensinya itu lebih kuat daripada 5 GHz. Jadi lebih cepat sinyalnya, dan tetapi kalau misalnya dengan 5 GHz lebih besar ya, otomatis itu cangkupannya lebih tembet, teman-teman. Lebih kan frekuensi gitu untuk gelombangnya tuh. Kalau misalnya lebih besar itu frekuensinya, itu daya cangkupannya lebih pendek teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan 5 GHz
itu sebisa mungkin dengan dekat sama si router WiFi tersebut, teman-teman, wireless WiFi-nya ya. Nah, untuk percobaan atau simulasi maupun praktikumnya kita akan praktekkan seperti ini teman-teman. Tapi kita menggunakan praktikum yang sebelumnya, yang dimana di sini kita sediakan switch terlebih dahulu dengan 2 access point dan 2 device yang ada wirelessnya teman-teman, laptop sama smartphone. Nah, di sini kita setting AP1 dulu pada port 1 dengan SSID AP1. SSID AP1 ya teman-teman. 2, GHz channel. Kita setting ke 6. Untuk coverage range-nya kita setting ke 140 cm. Meter, sorry. Di sini authentication-nya kita setting ke WPA2 PSK, dan untuk PSK passphrase-nya kita setting ke sampai angka 8. Nah, sampai angka 8. Nah, di sini kita langsung ke bagian access point-nya, kita ke port 1-nya terlebih dahulu. Nah, kita namain ke AP1 ya teman-teman. Untuk ininya kita setting ke angka 6. Untuk coverage name-nya kita 140 meter, dengan authentication-nya itu WPA2 PSK, dengan PSK passphrase-nya itu menggunakan 123454678, dan untuk inskripsi tipenya kita menggunakan AES yang lebih aman dari TKIP ya teman-teman. Dan kita add terlebih dahulu. Setelah itu kita setting pada laptopnya teman-teman. Nah, kita setting pada laptop terlebih dahulu ya. Sebelum ke access point 2, kita setting kepada laptop terlebih dahulu. Untuk IP configuration-nya kita setting ke 129. Melanjutkan yang kemarin itu teman-teman, tidak ada perubahan. Nah, untuk submix MAC-nya kita menggunakan 128, yaitu CIDR 25, dan gateway-nya kita menggunakan di router ini 254 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke physical dulu, terus ke zoom in, kita matikan laptop terlebih dahulu, kita copot. Untuk modul defaultnya itu bukan wireless ya teman-teman. Ya, kita pasang yang wireless. Nah, yang ini WPC 300N. Setelah itu kita hidupkan laptop kembali. Ke configuration, kita ke wireless. Nah, setelah itu ini kan formatnya disable teman-teman. Kita setting ke WPA2 PSK dengan SSID-nya jangan lupa diubah ke AP1. Untuk PSK passphrase-nya kita menggunakan 123456678. Samakan. Untuk IP configuration-nya kita menggunakan yang static ya teman-teman. Di sini kok hilang ini. Kita menggunakan 192.168.1.129. Terus sama-nya kita menggunakan 128. Untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Nah, setelah itu kita kembali ke wireless tadi. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Setelah itu ini sudah tersambung laptop ke access point 1. Jika belum tersambung, pasti ya di sini ada kesalahan di passwordnya teman-teman. Misalnya kita salah password nih. Nah, di sini tidak mungkin tersambung ke access point-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan, seperti access point yang pertama, kita setting ke access point yang kedua itu. Di sini kita menggunakan yang disable teman-teman. Untuk SSID-nya kita menggunakan access point 2 AP2. Untuk coverage meternya itu sama saja. Kita setting yang 140 meter saja. Nah, di sini untuk passwordnya karena itu menggunakan disable, jadi kita tidak bisa menyeting untuk passwordnya. Kalau misalnya WEP, kita WP key. Itu kita kalau WPA2 PSK itu hanya bisa menggunakan inskripsi tipe AES, dan kalau misalnya WPA2
Ini juga bisa ya teman-teman. Nah, misalnya ini, nah juga bisa. Nah, kita di sini menggunakan disable, passwordnya juga disable. Setelah itu, kita setting pada smartphone-nya teman-teman. IP configuration-nya kita menggunakan 130, kelanjutan dari host yang 129. Untuk Sonic Smart-nya itu sama, default ini itu sama. Nah, di sini kita ke jaringan wireless pada interface, kita ke disable teman-teman. Untuk access point-nya kita jangan lupa ke AP2. Di sini kita menggunakan IP configuration yang static karena kita setting manual. Nah, setelah itu maka smartphone ini akan tersambung ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengetesnya apakah tersambung dengan sebuah jaringan atau enggak, kita ping saja teman-teman. Ping 192.168.1130. Sorry. Kita ke real time ya teman-teman. Jangan ke. Nah, di sini ping reply 4 kali dengan send 4 kali dan 0% loss. Jadi sudah bisa berkomunikasi atau bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Hubung ke sebuah jaringan maksudnya, jaringan internet. Nah, di sini untuk praktikum jaringan wireless itu sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.